Oke, baik, selamat siang. Ada yang request dari teman-teman. Hari ini kita akan bahas saham konsumer kenapa terus turun, ya, terus turun. Eh, Bisa kita lihat komoditi ya. Kita share dulu beberapa data yang mau kita bahas. Kita masih belajar teknikal dan sentimen ya. Oke, yang pertama yang mau kita bahas yaitu tentang Unilever. Unilever kemarin sempat menguat tapi sementara. Nah, Unilever berada di posisi konsolidasi. Apakah dia akan melanjutkan penurunan ke angka 5.000? Kita tahu bahwa Unilever sekarang dalam apa ya? Dalam masalah untuk produksi ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa barang-barang untuk konsumer ini dipasok oleh bahan-bahan mentah. Yang bahan-bahan mentahnya untuk mesinnya itu dipasok oleh gas dan oil dan batubara. Nah, pada kuartal 2 ini ya, pas di bulan Mei batubara naik diikuti dengan kenaikan minyak ya. Itu untuk mesinnya, mesin produksi. Kemudian untuk kita tahu bahwa untuk pengemasan dia memakai untuk beberapa ada aluminium ya, aluminium foil misalnya ya, kita tahu bahwa susu susu brand itu kan pakai kaleng ya. Nah, kita tahu bahwa harga baja ya besi itu naik ya, dan tembaga juga naik. Ya, tembaga juga naik. Nah, kemudian ini untuk sawit ya, kelapa sawit untuk pembuatan sabun. Nah, kita tahu bahwa produk Unilever ini banyak juga di sabun ya, deterjen dan sabun mandi. Coba kita lihat untuk apa ya? Untuk palm oil. Palm oilnya, nah ini sangat apa ya? Sangat tinggi ya. Jadi kalau dibandingkan jadi lebih banyak cost-nya untuk produksi ya dibandingkan orang itu menaikkan harga. Karena kalau harga di retail ya sampai ke retail nanti naikkan otomatis permintaannya menurun. Nah, dan kita tahu bahwa kompetitor dari perusahaan konsumer ini sangat banyak ya, itu makanya penyebabnya konsumer ini masih lesu ya masih lesu. Kenapa? Karena harga komoditas ya berbanding terbalik dengan produksinya. Unilever ini kalau mau beli sekarang jangan dulu. Kalau mau beli tunggunya di 5.000 ya. Mungkin menurut saya ini turun terus nih. Karena yang kemarin itu hanya penguatan sementara. Untuk Mayora, Mayora juga Mayora. Nah, ini Mayora juga sama ya, konsumer juga. Jadi lebih cenderung sideways ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dulu dari volume belum ada yang akumulasi. Kita lihat ya, nggak ada yang akumulasi. Nah, untuk Mayora, kemudian konsumer lain misalnya untuk bagian mall ada Pakuwon, Pewon lebih cenderung sideways, ya, dan cenderung sideways dan downtrend. Pewon juga sama, dan yang konsumer lagi selain Pewon, Mayora ada Mapi ya, Mapi juga ini hanya penguatan sementara untuk hari ini akan back lagi ke bawah ya untuk Mapi karena itu tadi ya daya beli masih kurang karena efek pandemi ya. Jadi untuk kita tahu bahwa bahkan hari ini ada beberapa perusahaan yang mau mempensiunkan dini pegawainya, diantaranya Garuda Indonesia ya, Sriwijaya Air ya di bagian penerbangan. Nah, itu dia. Jadi kalau mau beli ya cocoknya untuk Unilever di harga 5.000 ya. Itu kayaknya yang kemarin hanya penguatan sementara, dan Mayora juga boleh. Oke, itu review teknikal dan sentimen pada saham-saham komoditas konsumer. Oke. Nah, untuk Clio gimana Om? Oke, hampir lupa ya Clio. Ada tadi yang request Clio juga sama. Pokoknya asal konsumer dia akan downtrend karena
Kita tahu bahwa dalam produksi konsumer, misalnya Clio ya, Clio ada plastik ya, biji plastik itu diimpor, dan kemudian untuk pengemasannya kan dia butuh listrik ya, listriknya dari batu bara atau bisa juga dari gas ya. Bahkan sekarang menurut saya terlalu mahal ya batu bara ya untuk industri. Oke, nah itu dia untuk saham-saham ini konsumer. Jadi jangan, boleh di-buy tapi buy-nya tunggu kembalikan arah dulu ya. Tunggu komoditi dulu turun baru kita buy konsumer. Dan konsumer ini nggak akan bisa 2 bulan 3 bulan ya. Karena efek pandemi itu sangat berefek pada ekonomi makronya. Nah, itu dia untuk konsumer. Oke, selamat siang.